Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel raja dari segala raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1076 sampai bab 1080. Karena Omi tidak bisa tidur, dia berhenti tidur, bangun dan berlatih seni bela diri. Omi memiliki perasaan yang sangat dalam saat ini ketika dia kembali. Dan perasaan ini adalah tentang bela diri Dao. Omi merasa bahwa dia juga memiliki pemahamannya sendiri tentang Dao bela diri. Omi datang ke tebing di belakang Sekte Naga Ilahi. Ada area datar tempat Omi biasa berlatih seni bela diri. Itu masih bertahan sama dengan 11 tahun yang lalu. Omi berkata dalam hati, itu aku di masa lalu. Ini aku sekarang. Dunia itu adalah aku. Dunia ini adalah aku. Setiap hari berubah. Tetapi tidak pernah berubah. Apa sebenarnya yang berubah? 10.000 perubahan. Yaitu sama. Omi tampaknya sangat terkesan. Omi baru saja melintasi ke dunia lain. Lalu kembali. Semuanya terasa berubah. Tetapi rasanya tidak ada yang berubah. 1 dunia. 2 dunia. 3 dunia. Sekarang apakah itu 3 dunia atau kembali ke 1 dunia? Pikirkanlah, apakah dia telah berubah pada akhirnya? Masih belum ada perubahan. Omi perlahan menutup matanya, mengambil pedangnya, dan berlatih seni bela diri leluhurnya. Teknik pedang naga penakluk. Teknik pedang turun naga ini adalah keterampilan bela diri yang telah diciptakan oleh leluhur pendiri Sekte Naga Ilahi sendiri ketika dia melangkah ke alam leluhur. Setelah itu menjadi keterampilan bela diri leluhur dari Sekte Naga Ilahi. Namun, para murid kemudian tidak dapat lagi berlatih sejauh leluhur pendiri. Seolah-olah Zhang Sanfeng telah menciptakan Taiji, dan banyak orang dalam masyarakat modern berlatih Taiji Quan. Tetapi tidak ada yang berlatih Zhang Sanfeng lagi. Ini karena para murid kemudian berlatih seni bela diri ini. Tidak memiliki pemahaman leluhur tentang seni bela diri. Dan hanya mempraktikkan bentuknya. Memang tanpa maknanya. Seolah-olah itu adalah teknik pedang dengan tubuhannya dan tanpa jiwa. Dan sekarang, tiba-tiba, Omi berlatih teknik pedang turun naga seolah-olah memiliki jiwa. Omi menanamkannya sampai subuh. Fiu. Omi menghembuskan nafas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya berkeringat deras. Dan ketika dia melihat ke atas, hari sudah subuh. Omi tersenyum. Aku sudah memiliki pemahamanku sendiri tentang martial Dao. Jadi seolah-olah teknik pedang naga turun yang telah aku latih sepanjang malam memiliki alarm sendiri. Pemahaman saya tentang Dao bela diri adalah bahwa semua perubahan konstan. Setiap orang yang melangkah ke sekte memiliki pemahaman mereka sendiri tentang seni bela diri. Dan kemudian menciptakan seni bela diri mereka sendiri berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Membuat seni bela diri mereka lebih erat terkait dengan pemahaman mereka sendiri tentang seni bela diri dan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Kemudian, baru kemudian mereka memiliki modal untuk memulai sekte mereka sendiri, yang merupakan ranah klan. Sekarang, saya akhirnya memiliki pemahaman yang unik adalah milik saya sendiri. Dan saya percaya bahwa seni bela diri, dan bahkan kehidupan, tidak berubah dalam semua perubahan. Apa? Apa artinya tidak mengerti? Itu benar. Jika Anda memahaminya, itu berarti Anda juga memahaminya. Omi cukup senang di dalam. Tidak mudah baginya untuk memahami satu set teori seni bela dirinya sendiri setelah semua yang dia lalui. Omi telah memahami teori seni bela dirinya sendiri. Seberapa besar dia telah meningkatkan keterampilan seni bela dirinya. Untuk memberikan contoh yang sangat sederhana, gerakannya bisa memiliki ribuan perubahan dalam sekejap. Karena, dia telah memahami ide inti perubahan. Saudara Feng, kamu di sini pada saat itu. Saudara laki-laki dan perempuan Omi datang. Omi tersenyum tipis. Tidak peduli apakah itu angin atau saudara-saudaranya. Omi adalah dia. Tidak peduli apakah itu lawannya atau dirinya sendiri. Tidak peduli apakah itu angin atau hujan. Itu semua dia. Pemahaman Omi tentang seni bela diri telah dibentuk secara tentatif. Dan begitu dia menjadi sukses besar dan menciptakan keterampilan seni bela dirinya sendiri, sudah waktunya untuk melangkah ke ranah Grandmaster, dan bisa disebut Master Seni Bela Diri. Kalian di sini, Saudara Feng. Saya mendengar bahwa Anda belum tidur sepanjang malam. Apa? Tidak bisakah Anda tidur? Kakak Xie Yong bertanya. Oh tidak. Tiba-tiba saya memiliki pemahaman tentang seni bela diri. Jadi saya datang ke gunung untuk berlatih. Omi tersenyum dan menatap adik perempuannya, yang pasti belum tidur sepanjang malam dan tidak terlihat terlalu baik. Namun, Omi merasa lega, karena
Apakah itu berpikiran terbuka atau kusut? Ramah tamah atau berbakti? Itu semua adalah dia. Apakah itu menjadi sekolah yang baik atau jahat? Itu semua dia. Tidak peduli bagaimana hal itu berubah. Itu semua dia. Kakak senior kedua Hao Zizu sibuk berkata. Saudara Feng, jadi Anda juga menyadari beberapa pemahaman Anda sendiri tentang seni bela diri. Iya, kata Omi tanpa menyembunyikan apapun. Wah, Saudara Feng memiliki pemahamannya sendiri. Dan begitu pula adik perempuan. Kamu layak menjadi jenius. Kakak senior kelima Aju berkata. Kalau begitu, mengapa Saudara Feng dan Suster Junior tidak memiliki pertarungan satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih kuat? Siapa yang telah memahami prinsip-prinsip seni bela diri yang lebih mendalam? Dan siapa yang lebih baik dalam permainan pedang? Haha, tetap seperti yang ingin saya katakan. Kakak senior ke-6 Zhao Jian tertawa. Omi tidak menolak dan menatap adik perempuan. Adik perempuan menenangkan dan berkata, atau tidak, adik senior kecil sepertinya sedang tidak mood. Kakak senior kecil, apa yang perlu ditakuti di bawah potong dan tempel? Selain itu, potong dan tempel hanya untuk kebaikanmu. Tidak ada salahnya kan? Aduh, Omi berkata. Kakak senior, ayolah, biarkan kakak senior Feng melihat kekuatanmu. Sebelum kami memotong dan memotong, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Pemahaman seperti apa yang kamu miliki tentang martial Dao? Dao, bodoh, bodoh, titik, benar, yah, aku mengerti. Omi mengangguk. Satu kata sudah cukup untuk gambaran umum. Seperti Omi, pemahamannya tentang bela diri Dao juga bisa menjadi satu kata, berubah. Saudara Feng, bagaimana kabarmu? Adik perempuan bertanya. Don Omi berkata, ubahlah. Ganti. Benar. Aduh, adik perempuan tidak bisa menghargai apa yang dikatakan Omi tentang perubahan. Pemahaman Dao bela diri semacam ini biasanya sulit untuk dipahami orang lain. Ada banyak pemahaman Dao bela diri yang serupa. Seperti tidak ada pukulan yang lebih baik daripada pukulan yang terkenal. Pedang berat tidak berbilah, kebijaksanaan besar seperti keharusan, menggunakan kekuatan untuk menghancurkan keterampilan, 4-2 pukulan, dan banyak lainnya. Kesadaran Omi bahwa semua perubahan itu konstan, sebenarnya adalah wawasan yang sangat mendalam. Namun, tidak diketahui apakah ada orang yang telah memahami hal yang sama dengannya selama berabad-abad, atau sekarang. Saudara Win, tolong, Adik Ton menghunus pedangnya. Omi juga mengangkat pedangnya. Adik Ton melakukan teknik pedang turun naga, dan Omi juga melakukan teknik pedang turun naga. Teknik pedang penekan naga yang dilakukan oleh adik perempuan memiliki momentum yang sama sekali berbeda dari Omi. Itu tampak seperti gerakan yang sama, tetapi perasaannya benar-benar berbeda. Teknik pedang penakluk naga Omi sangat bervariasi dan tidak dapat diprediksi sehingga terjadi perasaan misterius dan tak terduga. Teknik pedang turun naga adik perempuan, di sisi lain, memberi orang momentum kuno yang berat dan tertidur, tidak berubah. Keduanya terlibat dalam pertempuran. Dang dang dang, suara benturan emas dan besi. Setelah sekitar pukulan, teknik pedang adik perempuan benar-benar ditekan oleh Omi. Dan di detik berikutnya, pedangnya diambil dari tanah oleh Omi. Adik perempuan tidak percaya bahwa kakak senior Win telah memenangkannya begitu cepat. Kakak senior Win hanya memahami pemahaman seni bela dirinya tadi malam. Kakak-kakak senior di sekitarnya juga penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tahu betapa kuatnya keahlian pedang adik senior perempuan. Dan bahkan guru-gurunya memujinya. Kakak senior kecil, aku akan berjanji. Saudara Feng, pemahamanmu tentang Dao bela diri jauh lebih baik daripada milikku. Kami juga menggunakan teknik pedang naga turun. Tapi aku kalah darimu setelah hanya melakukan gerakan, adik perempuan berkata dengan tidak percaya. Kakak Sieyong tertawa. Haha, kalian semua hebat. Dan saudara Feng, dia layak menyandang gelar itu. Dia akan selalu menjadi yang termuda nomor 1 di dunia. Itu benar. Meskipun tidak ada legenda saudara muda Feng di sungai dan danau saat ini. Tetapi sekarang setelah saudara muda Feng kembali, prestise menjadi yang termuda nomor 1 di dunia akan kembali dengan cepat atau lambat. Omi tersenyum. Itu benar. Apa yang menjadi milikku, aku akan kembali. Dan apa yang bukan milikku, aku juga akan kembali. Saudara Feng, kenapa kamu merasa seperti kamu terdengar begitu mendominasi dengan itu? Hahaha, ayo pergi. Kembali sarapan. Setelah sarapan, aku akan turun gunung, ujar Omi. Untuk apa kamu akan turun gunung? Orang-orang bertanya. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Jika kamu sudah lama tidak berjalan di sekitar sungai, bukankah seharusnya kamu turun ke pegunungan dan berjalan-jalan? Jika kita tidak bergerak, siapa yang tahu bahwa yang pernah menjadi nomor 1 termuda di dunia telah kembali? Tapi,
Guru berkata bahwa kamu tidak diizinkan turun gunung tanpa perintah. Aku juga yang tidak turun gunung. Jadi kenapa tidak turun jika hatiku mau? Alasan yang bengkok apa? Ini bukan penalaran yang bengkok. Ini pemahaman saya tentang dao bela diri. Jika Anda membandingkan kehidupan dengan dao bela diri, memang seperti itu. Adik perempuan merasa seolah-olah pola pikir Omi telah berubah setelah dia memahami dao seni bela dirinya. Setelah sarapan, Omi bersiap untuk turun gunung. Omi tidak ingin tinggal di gunung. Itu tidak ada artinya. Membandingkan tempat ini dengan kota Wangjing, selalu ada perasaan kembali ke masyarakat di belakang. Rekan-rekan guru dan saudara laki-laki, aku akan turun gunung. Siapa di antara kalian yang ingin turun bersamaku? Tetapi, semua orang ragu-ragu. Keagungan Tuan Sifu muncul di benak mereka. Omi tersenyum dan berkata, kalau begitu, adik perempuan, guru-guru mencintai lebih. Kamu tidak akan dihukum terlalu banyak jika kamu turun gunung sendirian. Jadi mengapa kamu tidak turun gunung bersamaku? Kita semua, tentu saja, akan terus berlatih seni bela diri di dasar gunung. Oh, bagus, adik perempuan menganggukkan kepalanya. Saudara-saudari lainnya tidak berdaya. Omi membawa adik perempuan junior itu menuruni gunung. Saudara Feng, mau pergi. Sungai dan danau cukup besar untuk pergi kemana saja, termasuk wilayah gereja iblis. Kamu akan pergi ke wilayah kultus iblis. Hahaha. Hanya mengatakan, hati Omi selalu ingin pergi ke Muqianji, tapi dia belum memutuskan kapan. Saudara Feng, kenapa kamu tiba-tiba mengubah pola pikirmu begitu banyak? Karena, seni bela diri yang saya pahami juga telah mengubah perspektif saya tentang kehidupan. Sebenarnya, apa yang salah dengan jalur bela diri yang telah kamu pahami? Kamu telah memahami, bodoh, jadi, ekologimu. Kamu bodoh, itu sebabnya kamu tidak pernah bisa melupakanku, kan? Tidak, aku karena aku benar-benar tidak bisa melupakanmu. Omi menggelengkan kepalanya. Jika dao bela diri yang kamu pahami adalah Jie, maka mentalitasmu pasti sangat berbeda. Kamu berbicara omong kosong. Baiklah. Kakin, jangan katakan itu. Qin Renyi mengerucutkan bibirnya. Itu benar. Apa yang memalukan? Kamu juga tidak memilikiku lagi. Omi menoleh dan tersenyum. Adik perempuan, kamu salah. Jika sebelumnya tadi malam, aku pasti masih akan berjuang dengan bagaimana kamu dan Muqianji harus memilih dan menghadapinya. Dan hari ini, aku tidak lagi terkoyak dengan cara apapun karena dao bela diri aku telah mengubah pola pikirku. Apa maksudmu? Bukankah artinya cukup jelas? Aku ingin Muqianji dan kamu. Aku ingin kalian berdua menjadi wanitaku. Keduanya menjadi istriku. Aku menginginkan apapun yang diinginkan Omiku. Karena, aku juga yang menginginkannya. Dan aku juga yang tidak menginginkannya. Adik Ton menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Muqianji dan aku tidak cocok dengan api dan air. Dia adalah seorang penyihir. Bagaimana aku bisa berbagi suami dengannya? Kamu bisa memilih dia atau aku. Bukan karena aku memaksamu. Kenyataan itulah yang memaksamu. Omi tertawa. Tidak ada yang namanya ketidakcocokan antara air dan api. Apakah kamu mau atau tidak? Itu adalah keadaan pikiranku. Guru-guru tidak akan mengizinkanmu bergaul dengan seorang penyihir. Omi berkata, kalau begitu lampauilah tuanmu dan istri tuanmu. Apa, jika guru-guru menentangnya? Maka saya akan melampaui mereka. Jadi kemampuan apa yang mereka miliki untuk melawannya? Bahkan jika kamu melampaui guru-gurumu, masih ada master gerbang. Dan semua orang benar di dunia. Omi berkata, kalau begitu lampaui semua orang di dunia, tidak ada yang bisa menolak sekarang. Saudara Feng, kenapa aku tidak bisa melihat melaluimu sedikit pun? Kamu telah mengubah pikiranmu terlalu banyak. Oh, ini aku bahkan jika aku tidak bersumpah dengan penyihir. Itu aku bahkan jika aku bersumpah dengan penyihir. Itu aku bahkan jika aku melampaui dunia. Itu aku bahkan jika aku diganggu oleh dunia. Karena itu semua aku. Mengapa aku perlu berubah? Saya tidak mengerti. Jika kamu memahaminya, maka kamu telah memahami jalur bela diriku. Kata pria itu. Datang ke dasar gunung. Omi menunggang kuda cepat dan pergi dengan putus asa. Dan adik perempuan mengikutinya. Adik perempuan tidak ingin turun gunung karena dia takut Omi akan membuat masalah. Dan selalu lebih baik untuk mengikuti seseorang berkeliling. Siang hari, Omi berhenti di sebuah kota kecil dan memasuki sebuah restoran. Bersiap untuk makan sebelum berangkat. Omi melihat ke restoran ini dan menghela nafas. Semuanya sedikit tidak nyaman dengan dunia ini. Aku sudah terbiasa dengan kemakmuran. Dan selalu sulit untuk beradaptasi untuk kembali ke dunia ini. Saudara Feng, apakah dunia lain benar-benar baik? Dalam hal lingkungan dan gaya hidup.
Itu pasti melampaui di sini ratusan kali lipat. Tidak heran saya tidak bisa tenang dan terus berpikir untuk turun gunung. Sekarang saya di sini. Perasaannya masih mirip dengan pegunungan. Udara dipenuhi dengan sesuatu yang disebut kebosanan. Ya, adik perempuan. Tidak masalah. Mungkin saya benar-benar terbiasa hidup di dunia lain. Selalu terasa seperti saya kembali ke masyarakat primitif di sini. Dan saya baru saja menunggang kuda sepanjang pagi. Dan saya hampir tidak pantat saya. Bukankah dunia lain menunggang kuda? Tidak. Naik mobil. Terbang di pesawat. Menjadi kapal terbang. Yang tidak senyaman menunggang kuda. Ini hidup yang terlalu membosankan. Aku tidak tahan lagi. Aku harus menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Adik kecil, di mana calon master jenius terdekat? Aku ingin pergi bersenang-senang bersamanya. Tuan Kuasi jenius. Ya, bosan sampai mati. Selalu ingin memukuli orang. Tidak menyenangkan untuk hanya memukuli orang. Lalu pergi menantang para kuaso master jenius itu. Aku ingin memulihkan reputasi anak bungsu nomor 1 di dunia. Hanya satu persatu untuk mengalahkan para kuaso master jenius itu. Sepertinya itu terlalu kasar. Ini aku bahkan jika aku kasar. Apa bedanya jika aku tidak kasar? Katakan padaku. Di mana ada master semu jenius di sekitar sini? Master kuasi jenius terdekat dengan kita adalah Guokingan dari Gunung Zongnan. Dan dia berada di peringkat-peringkat oleh semua orang di Genius Kuaso Masters. Peringkat. Bukankah itu berarti peringkatnya hanya satu tempat setelah pertunanganmu? Ya, Qi Rensuan adalah yang ke-9. Kalau begitu, pertama-tama pergi ke Gunung Zongnan dan tantang Guokingan. Lalu pergi ke Sekte Gunung Bendera dan pukul Qi Rensuan. Mengapa Anda menggunakan kata payudara? Karena aku tidak menyukainya. Jadi aku ingin menghancurkannya. Ada apa? Kamu tertekan. Semakin menekanmu, semakin keras aku memukulmu. Adik perempuan tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tertekan? Tidak ditekankan maka aku hanya akan memukulinya. Lagi pula, mereka semua berasal dari sekolah terkenal. Aku tidak bisa menarik kebencian pada Sekte Naga Ilahi. Ayo makan. Setelah makan pergi mencari Guokingan. Aduh, Omi menghasut untuk makan mie. Akan menantang para jenius lainnya. Omi hanya merasa bahwa hidup di sini tidak begitu membosankan lagi. Kenapa saya tidak merasa bosan ketika saya belum pernah melintasi sebelumnya? Sekarang hanya tahu. Tidak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada barang hiburan. Seperti kembali ke masyarakat primitif. Jika Anda ingin hidup dengan baik di sini, Anda harus punya uang. Tetapi dunia pelatihan seni bela diri ini tidak baik untuk dinikmati. Gubuk jerami juga hidup. Setelah makan siang, Omi dan adiknya melanjutkan perjalanan mereka. Setelah satu sore lagi terpental dengan menunggang kuda. Ditambah setengah malam, sekitar pukul 10 malam. Akhirnya mereka tiba di sebuah kota. Belasan kilometer di depan. Ini Gunung Zongnan. Saudara Feng, mari kita tinggal di sini malam ini. Semua orang sudah tidur. Dan jika kita melangkah lebih jauh, kita tidak akan dapat menemukan penginapan. Baiklah. Tantangannya harus besok. Tentu saja tidak mungkin untuk pergi ke pintu sekarang. Omi memasuki kota, yang juga hanya sebuah kota kecil. Dan kesulitan menemukan penginapan. Omi benar-benar agak tidak nyaman. Baru jam 10 malam. Seluruh kota. Setenang jam 3 pagi. Dan tidak ada lampu jalan di jalanan. Setiap keluarga juga sudah lama mematikan lampu dan tidur. Tenang tak bisa dipercaya. Hanya pintu masuk penginapan. Menggantung beberapa lentera. Seolah-olah untuk mengingatkan orang lain bahwa ada penginapan di sini. Sisa tempat itu gelap. Sebagai masyarakat modern yang semakin tidak nyaman dengan Omi. Saya khawatir tidak ada tempat untuk pergi di malam hari kecuali untuk mengunjungi rumah kaca. Adik perempuan. Di sisi lain, tidak merasakan apa-apa. Objektif. Tinggal di hotel. Minta 2 kamar tamu untukku. Omi Heheli tersenyum. Adik kecil. 1 kamar baik-baik saja. Aku tidak menginginkannya. Adik perempuan tersipu dan mengendalikan dirinya. Belum menikah. Tidur dengan seorang pria. Tuhan. Sampai mati dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Ini menyebarkan bagaimana memiliki wajah untuk hidup. Bahkan jika mereka suka, bahkan bertunangan, tetapi juga tidak bisa melakukannya. Masyarakat ini sangat feodal. Adik perempuan membuka 2 kamar atas. 2 kamar atas berdekatan satu sama lain. Karena ini adalah kota kecil juga tidak banyak orang. Penjaga toko, turunkan kami dari makan malam. Ujar Omi. Oke, Le, penjaga toko berkata dengan antusias. Setelah makan malam, Omi dan adik perempuan kembali ke kamar mereka. Adik perempuan sudah siap untuk mandi dan tidur. Tapi Omi tidak bisa tidur. Omi membuka ke jendela kamar sebelah dan mengetuk.
Siapa itu? Kakak senior. Ini aku. Saudara Feng. Mengapa kamu naik ke jendela? Oh, aku tidak bisa tidur. Jadi aku datang untuk berbicara denganmu. Kak Angin. Ini sudah larut malam. Tidak baik untuk datang. Selain itu, aku sudah tertidur. Aku pergi. Apakah aku terlalu terbuka atau kamu terlalu terbelakang? Itu juga tidak baik. Yah, maka kakak laki-laki akan mengatakan satu hal terakhir. Kamu bilang, kakak senior kecil. Aku sayang. Ah, tubuh Qinren bergetar. Benar-benar menakutkan untuk mengucapkan kata-kata tanpa malu-malu seperti itu dengan begitu telanjang. Kata-kata, aku tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, aku akan kembali tidur dulu. Namun, percakapan, kakak senior tidak akan pernah menyerah padamu. Adik perempuan bersembunyi di selimutnya yang memerah. Omi kembali ke dalam ruangan, hanya untuk menganggap dirinya benar-benar lucu. Sepertinya itu bahkan bukan dia yang sama lagi. Namun, Omi tidak merasakan hal buruk. Omi tidak lagi bersumpah dan berbaring untuk tidur. Hanya saja, kasur yang keras ini, tidur yang benar-benar tidak nyaman. Pagi-pagi sekali, Omi bangun. Adik perempuan tidak berani menatap mata Omi, seolah-olah dia sangat pemalu. Karena tadi malam Omi berkata aku mencintaimu dengan keras di jendela, yang membuatnya merasa malu sekaligus kegembiraan yang aneh. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia bukan satu-satunya di hati Omi. Adik perempuan bahkan melemparkan kepalanya ke belakang. Seolah-olah dia tiba-tiba tersadar. Dia hampir mengirimkan beberapa kata-kata manis Omi. Adik senior kecil diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa hawa nafsu olehnya. Adik senior kecil, selamat pagi. Pagi. Omi juga sedang menyikat gigi. Tetapi begitu sikat gigi Omi masuk ke mulut, dia bisa mencium bau busuk babi. Karena sikat gigi pada zaman ini terbuat dari rambut babi. Aku pergi. Jangan biarkan orang hidup. Omi melemparkan sikat gigi. Dan sikat gigi rambut babi hancur berkeping-keping. Saudara Feng, ada apa denganmu? Apakah sikat gigi ini masih sikat gigi manusia? Bukankah itu terlihat seperti sikat gigi orang di dunia lain? Bukan itu masalahnya. Sepertinya akan membutuhkan beberapa saat untuk membiasakan diri dengan kehidupan di sini. Saudara Win, jangan terlalu menuntut kualitas hidup. Tidak peduli apa, kamu masih harus menyikat gigi. Tapi, aku sudah menjatuhkan sikat gigiku. Minta penjaga toko untuk membawa pertunjukan lagi. Masih tidak perlu. Gunakan milikmu. Berikan padaku setelah kamu selesai menyikat. Saudara Feng. Ini tidak baik. Adik perempuan tersipu. Mengatakan di depan umum bahwa terlalu berlebihan untuk menggunakan sikat gigi yang telah dia sikat. Aku bahkan tidak takut dengan apa yang kamu takuti. Tapi, itu tidak higienis. Yang sangat tidak masuk akal. Selesaikan menyikat. Setelah adik perempuan selesai menyikat, Omi mengambil sikat gigi dari tangannya dan mulai menyikat gigi. Adik perempuan gelisah. Tetapi langkah Omi juga memberikan perasaan aneh di dalam, seolah-olah dia dicium. Setelah sarapan, mereka berdua berjalan sekali lagi dan segera tiba di Gunung Zongnan. Siapa pengunjungnya? Di dasar Gunung Zongnan, dua penjaga gunung mencegat. Omi berkata, apakah pemuda ini telah menghilang selama 11 tahun dan tidak ada seorang pun di sungai dan danau yang mengenalnya lagi? Ben, adik perempuan sibuk berkata, dua kakak laki-laki senior dari Gunung Zonan. Saya Qinren dari Sekte Naga Ilahi. Ini adalah kakak laki-laki saya, Petir Angin. Saat itu dia adalah yang paling muda terhebat di dunia yang terkenal. Anak bungsu nomor 1 di dunia. Tidak pernah mendengar tentang dia. Omi benar-benar ingin menamparnya. Dia berani mengatakan dia belum pernah mendengarnya. Adik perempuan berkata, itu normal bahwa mereka belum pernah mendengar. 11 tahun yang lalu mereka semua baru berusia 7 atau 8 tahun. Omi berkata, kalau begitu, reputasi saya sebagai nomor 1 termuda di dunia dimulai dengan mengalahkan Guoqingan hari ini. Kedua pengamat gunung itu mendalami. Apakah Master Kuasi Jenius Gunung Zongnan kita juga sesuatu yang bisa kamu kalahkan? Omi berkata, saya tidak ingin menimbulkan masalah. Segera naik ke gunung. Dan katakan kepadanya bahwa anak muda nomor 1 dunia, Wind Lightning, ingin bertarung dengan Guoqingan. Jika dia tidak mau, saya, Wind Lightning, akan segera pergi. Jangan pernah memaksanya untuk cepat pergi. Tunggu. Aku akan naik gunung untuk melapor kepada tuanku. Kedua murid yang mengamati gunung segera naik gunung. Omi tidak memaksa masuk. Lagi pula, mereka semua adalah sekte terkenal. Omi tidak bisa memberi kesempatan kepada Sekte Naga Ilahi untuk membuat musuh di mana-mana. Adik kecil berkata, Saudara Feng, nadamu terlalu kuat.
Membayangkanlah lembut. Aku benar-benar takut bagaimana guru akan menghukum kita ketika dia tahu. Lagi pula, kita mengambil inisiatif untuk pergi ke pintu untuk kekuatan para jenius dari sekte lain. Dengan kata lain, itu memotong dan memprovokasi. Ini adalah sesuatu yang akan menghancurkan persatuan sekte yang benar. Omi berkata, ayolah, Kak, aku tidak terdengar sangat menarik ah. Selain itu, bukankah kita menunggu di dasar gunung? Kita tidak memaksa masuk. Apakah mereka masih bisa kejam pada sekte naga ilahi kita karena ini? Baiklah, pada saat ini, di gunung, di luar istana tertentu, banyak murid sedang berlatih di pagi hari. Tuan, ini tidak baik. Ada apa yang mengkhawatirkan? Mungkinkah sekte iblis akan datang? Tuan, seorang pria dan seorang wanita turun dari gunung. Pria itu berkata bahwa dia adalah apa yang merupakan pemuda termuda nomor 1 di dunia. Wind Lightning. Sementara wanita itu mengatakan bahwa dia adalah kakak perempuannya, Qin Ren. Pada saat itu, seorang pria yang tampak agak terkejut lalu mendekat dan bertanya, apa yang dia katakan? Yang termuda nomor 1 di dunia. Ya, anak bungsu nomor 1 di dunia, Wind Lightning. Dan mereka mengatakan dia menghilang begitu lama. Apakah tidak ada seorang pun di sungai dan danau yang mengenalnya lagi? Apakah itu benar-benar petir angin? Dia bilang ya. Dan dia ingin bertarung denganmu. Alis Guo Qingan berkerut saat dia bersenandung. Wind Lightning. Dia sebenarnya tidak mati. Menghilang selama 11 tahun. Tetapi dia benar-benar kembali. Hahaha. Yah, aku juga ingin melihat seberapa kuat yang muda terhebat di dunia yang terkenal saat itu. Saat itu, aku bertarung pedang dengan Wind Lightning. Seorang pria parubaya di sebelahnya keluar dan berkata, King An, tidak pasti apakah itu petir angin. Jangan gegabah. Kalau itu iblis yang menyamar. Tuan, saat itu di pertemuan Gunung Yanshan, murid saya terguncang kembali oleh sepeda. Saya sangat kesal. Jika itu dia, saya pasti akan bersaing dengannya lagi. Pria itu memerintahkan, biarkan mereka datang. Omi dan adiknya menunggu di dasar gunung selama setengah jam. Dan dua murid berlari turun dan berkata, petir angin, tuanku telah memintamu untuk naik gunung. Omi melompat dan terbang ke atas gunung. Dan kedua murid itu, yang kurang dari standar, tercengang. Ketika Omi mendarat di luar aula yang luas di gunung, sudah banyak orang yang menunggu di sana. Beberapa orang di tempat kejadian melihat Omi dan menjadi pucat. Itu benar-benar awan petir angin. Saat itu, awan petir angin masih muda dan berhati ringan. Di antara orang-orang dari kelompok usia yang sama, dia tidak terkalahkan. Dan sekte naga ilahi akan membawa mereka setiap kali mereka keluar. Begitu banyak tingkat master sekte, serta orang-orang dari kelompok usia yang sama dengan Omi. Pernah melihat Omi sebelumnya. Wind Lightning. Itu benar-benar kamu. Omi menyembah. Feng Qingyun Senior. Saya memberi hormat kepada None Senior Gunung Zhongnan. Kata yang bagus. Kata yang bagus. Pria bernama Guo Qingan memandang Omi dan membungkuk. Feng Qingyun. Ku dengar kamu datang ke sini hari ini untuk bertarung denganku. Jika saya tidak salah, Anda dikalahkan oleh saya dalam pertarungan pedang di Gunung Yan. Salah satu Grandmaster, Guo Qingan sekarang. Wajah Guo Qingan jelek untuk sementara waktu. Saat itu di Inkstone Mountain Meeting Martial Arts. Sebagai rekan, dia dipukul mundur oleh pedang Omi. Itu benar-benar melingkar. Sedemikian rupa sehingga dia merasa sangat tidak bahagia ketika dia mendesak kembali sekarang. Terhenti, Wind Light Cloud menghilang kemudian. Tweedless Senior berbinar. Wind Lightning, apakah kamu di sini untuk sparring? Atau untuk memicu? Atau bahkan untuk instalasi. Tolong beri muridku sedikit martabat. Apa artinya memperluas masa lalu? Selain itu, masa lalu hanya mewakili masa lalu. Dan tidak pasti siapa yang akan pergi jauh hari ini. Hahaha. Pelajaran senior None adalah, seniorkan kotak ini kepadamu untuk menebus kesalahan. Namun, senior tidak bermaksud untuk mengungkapkan bekas luka orang lain. Senior saat itu pedang atau bahkan mengesankan untuk mengusir orang. Tidak sedikit, jika tidak, bagaimana bisa disebut anak muda nomor 1 di dunia? Wind Lightning. Potong omongan kosongnya. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Hanya karena kamu kuat sebelumnya. Bukan berarti itu sama sekarang. Guo Qingan bercampur. Omi tersenyum. Alasan mengapa saya kembali hari ini adalah untuk membiarkan orang-orang di sungai dan danau mengenal kembali diri mereka dengan saya. Anak muda nomor 1 di dunia saat itu. Jadi saya masih ingin mengusir Anda dengan pedang. Bermimpi. Guo Qingan menginjak tanah dan membunuh Omi. Guo Qingan dengan pedang santai. Niat membunuh yang dipancarkan dari pedang itu sama menariknya dengan sikap dingin manusia.
Dan ada momentum mengerikan di pedangnya, yang tampaknya merupakan ahli yang acuh tak acuh. Dan mereka berdua menambahkan pedang mereka bersama-sama. Banteng Omi sudah meledak. Untuk melemparkan dengan pedang. Jika tidak, itu akan menambah wawasan di wajah. Oleh karena itu, pedang Omi seperti 1000 variasi. Dinding kuningan yang meledak di sisi lain. Omi memiliki kepercayaan diri, karena pemahaman Omi tentang dao bela diri adalah bahwa 10.000 perubahan konstan. Itu adalah dao bela diri yang sangat mendalam. Hampir sebanding dengan dao bela diri, tidak ada pukulan yang lebih baik daripada pukulan. Ini adalah seni bela diri yang sangat mendalam. Hampir setara dengan seni bela diri, tidak ada gerakan yang lebih baik dari gerakan yang telah terkenal sejak zaman kuno. Tetapi tidak ada seorang pun di dunia Jianghu saat ini yang benar-benar dapat memahaminya. 10.000 transformasi. Omi hampir mirip dengan Nostrokes. Jadi sangat kuat. Wah, begitu pedang mereka bertemu. Guo Qing'an mundur beberapa langkah. Dan kekuatan seperti dinding kuningan dari permainan pedang Omi tidak dapat digoyahkan. Memaksanya untuk mundur. Ah, banyak orang di tempat kejadian sangat terkejut. Guo Qing'an sebenarnya dipukul mundur oleh pedang Omi. Ini, sangat berkeringat. Pada saat ini, wajah Guo Qing'an merah dan putih. Pada saat itu, dia terlempar oleh angin dengan satu pedang. Dan dia turun dari panggung pertemuan tanpa satu foto pun. Tetapi hari ini, dia telah menjadi kuasa Master Genius. Dan itu masih seperti ini. Omi tersenyum. Harus diakui, senior sangat terganggu. Selamat tinggal. Beberapa guru utama di tempat kejadian tidak mengatakan apa-apa. Tetapi hanya sedikit menekankan. Guo Qing'an berteriak. Wind Lightning. Jangan pergi. Aku belum kalah. Omi berbalik dan berkata. Guo Qing'an, kamu sudah kalah. Belum. Aku hanya mundur beberapa langkah. Oh, Guo Qing'an. Aku di sini bukan untuk berseteru. Aku di sini hanya untuk hemat. Sekarang kamu telah kalah dariku. Tidak perlu melanjutkan. Jangan sampai kita merasakan kedamaian dan tuanku menghajarku nanti. Tuan Guo Qing'an berkata. Qing'an, mundur. Menguasai. Mundur. Guo Qing'an sangat tertekan dan mundur. Wind Lightning. Kamu memang luar biasa. Layak menjadi yang termuda nomor 1 di dunia saat itu. Oh, terima kasih telah membual senior Noneli. Aku sangat kurus. Selamat tinggal. Aku masih harus mendorong ke sekolah Gunung Bendera untuk memukul pantat kecil Qi Rensuan. Hahaha. Karena bocah ini, sebenarnya berani mencongkel bungsuku ke sudut saat aku tidak di sini. Hahaha. Omi mundur dari Gunung Zongnan. Dan Gunung Zongnan tidak membantu Omi karena Omi juga sopan tentang luka itu dan Guo Qing'an telah kalah. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sekolah Gunung Bendera? Sial, apa maksudnya aku bercanda? Tapi kamu memastikan bahwa kamu akan bisa mengalahkan Qi Rensuan, kakak senior kecil. Dengan apa yang baru saja kamu katakan, Qi Rensuan akan ditinju olehku sekali lagi. Kakak Feng, aku takut istri guru-guru akan menyalahkanku. Jangan khawatir, selama aku belum kalah. Kalau begitu, aku pasti akan memberikan wajah istri guru-guruku. Bahkan jika dia menyalahkanku, itu hanya untuk pertunjukan. Tentu saja, jika aku kalah, maka itu hanya akan keluar untuk mempermalukan diriku sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar perlu diingat. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu pasti akan menang melawan orang lain? Adik kecil, saat ini, Paragon Jenius ini seumuran dengan kita. Ketika aku termasuk anak bungsu nomor 1 di dunia, mereka tidak sebaik aku. Sekarang setelah aku kembali, aku secara alami akan memberitahu semua orang bahwa anak bungsu nomor 1 di dunia akan mencapai kepala mereka lagi. Hahaha. Tidak bisa berkata-kata. Itu hanya nama palsu. Omi misalnya dengan adik sepanjang perjalanan kembali ke jalan. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Setelah menunggang kuda sehari kemarin. Dan hari ini, mereka harus naik lagi. Dan untuk pergi ke Sekte Bukit Bendera, mereka harus naik selama 3 hari 3 malam. Omi sangat terpukul ketika berkemah. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan kembali nama palsu termuda di dunia. Seseorang mungkin bertanya, kecepatan penerbangan mereka jauh lebih cepat daripada kuda. Jadi mengapa mereka tidak terbang saja? Lebih banyak menunggang kuda. Ini pertanyaan yang sangat konyol. Terbang adalah tentang kekuatan. Terus terang. Seperti lari 100 meter. Waktu yang singkat. Atau saat bertarung. Atau melarikan diri. Untuk terbang begitu keras. Setelah 3 hari terburu-buru, Omi dan Qinren, mereka akhirnya tiba di lokasi Sekte Gunung Bendera. Pada saat ini, Omi dan Qinren berdiri di kaki cabang Gunung Bendera. Hanya undangan baru untuk memberikan penghormatan dan sedang menunggu murid mereka untuk menyampaikannya. Segera,
Salah satu murid Sekte Gunung Bendera turun gunung. Tuan kami membiarkanmu naik. Pergi. Omi sengaja mengambil pinggang adik perempuan lalu terbang menjauh. Adik perempuan ketakutan. Saudara Feng, apa yang kamu lakukan? Mengecewakan aku. Tidak terlihat baik di siang bolong. Namun, Omi tidak akan melepaskan Qin Ren. Omi mengatakannya dengan sengaja. Sebab, tujuan Omi adalah untuk dilihat oleh orang-orang dari Sekte Bukit Bendera. Terutama Qi Ren Xuan. Yang pasti sangat marah saat melihat pertunangannya terbang dengan Omi di pelukannya. Saudara Feng, lepaskan aku adik perempuan. Aku tidak akan melepaskanmu. Karena, aku sengaja di sini. Anda, adik perempuan menekankan. Pada kenyataan, jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia bisa melepaskan diri dari Omi. Tetapi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian di dalam. Dengan demikian, adik perempuan terbang setengah berjuang sampai ke aula utama Sekte Gunung Bendera. Ratusan orang telah berkumpul di aula utama Sekte Gunung Bendera. Semuanya adalah murid dan master Sekte Gunung Bendera dan sebagainya. Tentu saja, Qi Ren Xuan juga mempromosikannya. Pada saat ini, kerumunan melihat Omi datang dengan Qin Rei di lengan. Dan wajahnya berubah. Ini bukan hanya melirik ke Qi Ren Xuan. Ini juga mengarahkan ke Sekte Gunung Bendera. Karena semua orang tahu bahwa Qin Rei adalah koneksi Qi Ren Xuan. Mengenai Qi Ren Xuan, dia hampir tidak mencurigai darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wind Lightning akan melakukan hal ini. Omi melepaskan adiknya begitu dia mendarat di tanah. Tidak mendapatkan 1 inci pun. Dia masih seorang pria yang memahami keumuman dan kepatutan situasi. Omi menyembah ke aula yang penuh dengan orang. Feng Xiaoyun Senior. Salam untuk semua anggota senior Sekte Gunung Bendera. Ledakan, Tuan Qi Ren Xuan menamparkan meja dan berseru. Apakah kamu menyapaku? Senior Yun Song. Apa maksudmu dengan itu? Qin Ren adalah pertunangan muridku Qi Ren Xuan. Apa maksudmu dengan memeluknya sampai ke sini? Oh, Qin Ren adalah adik perempuan saya yang tumbuh bersama saya. Ketika saya masih kecil, saya bahkan mandi dengan adik perempuan saya. Distrik memeluknya untuk terbang. Itu sangat normal untuk saudara laki-laki dan perempuan saya. Anda, kemarahan Yun Song menjadi gemetar. Qi Ren Xuan bahkan lebih banyak matanya yang merah. Ketika dia masih kecil dan mandi bersama juga berkata. Tapi adik perempuan tersipu, tak berdaya dan penuh depresi. Menatap Omi, saudara Feng. Jangan bicara omong kosong. Adik senior kecil. Kami sering mandi bersama ketika kami masih kecil. Oke, mungkinkah kamu punya pertunangan dan kamu bahkan ingin menyangkal apa yang terjadi ketika kamu masih kecil? Kukup, Qi Ren Xuan berteriak. Omi melihat ke arah Qi Ren Xuan dan tersenyum. Kamu adalah sekolah Bukit Bendera. Calon jenius yang terkenal. Qi Ren Xuan, kan? Kamu benar-benar berbakat. Tidak heran adik perempuanku mencintai sampai mati. Begitu pedang mereka bertemu, Guo Qingan mundur beberapa langkah. Dan kekuatan seperti dinding kuningan dari permainan pedang Omi tidak dapat digoyahkan. Memaksanya untuk mundur. Hanya setelah menyelesaikan tipu muslihatnya, adik perempuan tiba-tiba teringat bahwa dia tidak bisa mengatakan itu. Meskipun dia benar tidak melakukannya. Tetapi untuk mengungkapkan di depan umum, betapa luasnya bagi Sekte Bukit Bendera dan Qi Ren Xuan. Seperti yang diharapkan, seluruh Sekte Gunung Bendera memandang Qin Ren. Qin Ren menginjak kakinya dan menyorot Omi. Terjebak oleh Omi. Omi pasti sengaja memprovokasi dia untuk menyalin kata-kata seperti itu. Omi tertawa. Kakak, kamu tidak jadi kamu sama sekali tidak mencintai Qi Ren Xuan. Oh, sepertinya kakak laki-laki itu salah paham. Qi Ren Xuan berteriak dan bertanya. Qin Ren, katakan padaku bahwa kamu tidak bermaksud apa yang baru saja kamu katakan. Saya, adik perempuan sedang menunggangi harimau. Omi berkata, Qi Ren Xuan, kenapa kamu berteriak begitu keras? Punya nyali untuk datang padaku. Qi Ren Xuan membungkus gigi dan berkata, petir angin. Jika kamu berani datang dan menimbulkan masalah di Sekte Gunung Benderaku hari ini, aku tidak akan mengampuni kamu. Hahaha, tidak bisa kamu melihat undanganku untuk memberi penghormatan. Aku di sini untuk memberi penghormatan kepada semua senior dari Sekte Gunung Bendera. Selain itu, hanya dengan kamu tidak layak bermain dengan Ben Shao. Ben Shao, aku Po. Apakah kamu pikir kamu masih Shao nomor 1 di dunia saat itu? Pertama, aku bertanya apakah pedang di tanganku menjawab. Ketika Ben terkenal di dunia, kamu tidak tahu di mana harus bermain dengan lumpur. Ya, Qi Ren Xuan menjadi gila karena marah dan segera mengangkutnya untuk membunuh Omi. Omi sudah siap. Kekuatan Qi Ren Xuan berada di peringkat ke-9 di antara semua master terpenting jenius di sekolah yang benar. Dan dao bela diri yang dia pahami adalah kekerasan. Tentang apa itu kekerasan?
yang terserah padanya untuk bertanya. Oleh karena itu, pedang Qi Rensuan keluar dengan perasaan yang sangat kuat dan keras. Seolah-olah angin dan hujan akan segera datang, dan tidak ada kekakuan. Sayangnya, bela diri yang dipahami Dao Omi adalah perubahan, yang berarti bahwa Omi dapat berubah sesuka hati dengan teknik pedang atau pedang apapun yang dia lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.